Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel kami. Tentunya jangan lupa like dan subscribe-nya kawan-kawan, teman-teman guys. Di sini kami bercerita. Di sini kami masih pemula, minta yang namanya dukungan, supportnya. Kami masih pingin yang namanya belajar, pingin yang namanya mempunyai penghasilan, yang mana penghasilan itu bisa kami manfaatkan untuk kebutuhan kami sehari-hari, untuk bisa mencukupi keluarga kami, baik dan istri kami. Di sini kami minta motivasi kepada teman-teman guys, jangan lupa subscribe, like dan komentarnya. Kami ini masih pemula, masih belum tahu di dunia internetan ini. Kalau biasanya kami mainan HP, Facebook, WA dan lain sebagainya. Di sini kami belajar dari nol. Semoga bisa membuahkan hasil yang maksimal. Minta bantuannya guys, subscribe-nya, like dan komennya. Semoga ini bisa bermanfaat. Nah, seperti itu. Kami asli orang Jawa. Asli orang Jawa, yang orang Jawa, salam dari kami. Kalau sama-sama pemula, kami juga mendukung. Semoga menjadi para per-youtuber yang profesional, dan kami minta arahan dan bimbingan. Kami ini masih pemula, bagaimana sih mencari penghasilan melalui media internet. Kami ini masih bingung bagaimana caranya itu. Saya itu masih bingung. Lihat di internet, di YouTube itu kok enak, mencari penghasilan itu kok sangatlah mudah. Kalau orang yang bilang itu mudah, kalau bagi kami itu ya biasa-biasa saja. Yang orang yang penghasilannya di internet, ya saya doakan panjang umurnya seperti itu. Ya, kami tidak pernah mainan internet, cuman mainnya ya iseng-iseng dengan kawan, ya seperti di Facebook, WA dan lain sebagainya itu. Kami di sini cuman bersama anak dan istri, hidup di kampung dan di desa. Seperti itulah hidup di desa ini. Kesehari-hariannya tahu sendiri di desa. Di desa seperti ini, apalagi kalau kita tuh mau kemana-mana, harus kita tuh mempunyai penghasilan yang tetap. Tapi kalau kita tuh tidak mempunyai penghasilan yang tetap, ya nanti ya untuk makan saja susah, seperti itu. Nah, oleh karena itu jangan lupa subscribe dan like komentarnya, saling dukung, saling support, ajarin kami. Kami itu masih pemula, masih belum bisa apa-apa, masih minta yang namanya support dan pengarahan. Itulah yang menjadi kewajiban kami, belajar. Kalau orang itu belajar, bekerja keras, insya Allah akan membuahkan hasil yang maksimal. Nah, di sini kami bersama anak dan istri juga selalu bekerja keras, mencari penghasilan yang bisa membuahkan hasil yang maksimal. Itu kami bekerja keras. Nah, seperti itu. Oleh karena itu
kami bercerita itu cuman membuat kami itu sedih, membuat kami itu bagaimana. Tapi ya wis ora apa-apa, jenenge wong urip ning donya iki yo soro sengsara dulu baru membuahkan hasil. Ora moro-moro ning dunia ki langsung kita tuh mempunyai uang itu ya tidak. Kita tuh harus yang namanya bekerja keras. Bekerja keras, membanting tulang, apalagi banyak anak. Kalau kita tuh banyak anak, anaknya apalagi banyak sekali, kita tuh harus bekerja keras, apalagi anaknya berkuliah, berpendidikan, berprestasi. Yang senang itu orang tua bangga menyekolahkan anak. Orang tuanya di rumah bekerja keras, berbanting tulang karena untuk membiayai anak. Semoga menjadi anak yang taat kepada kedua orang tuanya, biar anaknya itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Kebanggaan orang tua itu seperti itu. Orang tua di rumah ada yang berprestasi tinggi, ada yang bisa berpangkat tinggi, ada yang cuman biasa-biasa di rumah saja membantu kedua orang tuanya. Itu banyak, ada sekali. Itulah kehidupan kita, kehidupan kami. Contohnya seperti itu. Anak-anak kami itu masih kecil. Kalau anak kami sudah besar itu nanti ya keuangan, masalah penghasilan keuangan itu harus cukup besar juga, karena anak itu masih kecil. Kalau orang tuanya berpenghasilan sedikit ya nanti kasihan pada anaknya. Kasihan pada anaknya. Kalau anaknya ingin sekolah, anaknya ingin berkuliah, berpendidikan lebih tinggi, sampai kuliah, mengambil jurusan apa, jurusan kedokteran, jurusan hukum, dan lain sebagainya. Itu orang tua itu tinggal mensupport. Tapi kalau orang tua tidak mensupport ya bah kono, sekolah kono. Tapi kalau menurut kami guys, anak itu lebih penting. Kita pikirkan anak mau sekolah di mana kita turutin. Yang penting anaknya itu nanti kelak menjadi anak yang soleh, yang solehah, yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah meninggal bisa mendoakan. Nah, orang tua itu kalau didoakan anaknya itu ya sangatlah senang. Baik yang sudah meninggal ataupun tidak, itu mendoakan, saling menjunjung orang tua. Orang tua yang masih ataupun tidak itu selalu kita kunjungi, kita jenguk. Senang orang tua itu kalau didatangin anak itu senang, merasa senang. Itu adalah dari kami seperti itu. Orang tua itu masih tetap kami datangi ke rumahnya. Orang tua itu senang melihat anaknya datang ke rumah, melihat cucu-cucunya seperti itu. Itulah kami, keseharian kami hidup di desa ataupun di kampung. Karena itu di sini itu kami masih perlu bimbingan, perlu banyak support dari kawan-kawan guys. Minta supportnya yang sudah profesional, dukung kami supaya kami menjadi orang-orang seperti halnya orang-orang yang sudah berpengalaman. Kami memang belum pengalaman sama sekali. Oleh karena itu minta arahan, minta support, minta komentarnya. Komentarnya mana yang baik, bisa membantu kami. Apapun balas budi sampean, balas budi kamu semua, nanti kami akan memberikan balas budinya. Itulah kebaikan orang. Selagi ada orang baik, kami sangat berbaik hati juga. Selagi banyak orang yang menghormati, kami juga menghormati. Nah, itulah keseharian kami di rumah. Keseharian kami di rumah itu banyak sekali kesibukannya, membantu istri yang lagi sibuk, apalagi ngomong anak.
dan lain sebagainya, membantu kerepotan istri, yang manapun istri itu kerja ataupun istri itu masak, membantu kerepotannya istri itu, menurut kami itu hal yang sudah biasa bagi kami, guys. Itulah hidup di kampung, hidup di desa itu seperti ini. Kalau kami hidupnya di kota ya biasa, pingin asli nih kami itu hidup di kota. Seperti apa hidup di kota, keramaian kota itu. Kalau di desa sepi, seperti ini sepi sekali. Tapi bagiku itu lebih nyaman, luweh nyaman di desa. Tapi semuanya itu nyaman tergantung kita. Nah, kalau kemana-mana kalau menurutnya tidak nyaman ya tidak nyaman. Kalau menurut kami itu ya semuanya itu lebih nyaman. Ya, di sini juga bercerita masa-masa muda, masa-masa kecil kami itu kan selalu ada yang bilang gini, gitu, jelek lah, hitam lah. Tapi di hati kami tidak ada rasa dendam. Kami malah orang yang menghina kami selalu mencintainya. Bahkan sampai dibilang orang-orang hitam itu tidak apa-apa. Menurut kami itu hal yang luar biasa, tidak apa-apa. Kami malah ada orang yang mengolok-olok kami itu, malah saya itu suka. Bahkan istri kami dulu waktu gadis pernah juga diolok-olok. Nah, itu bagiku ya hal yang biasa. Jangan sampai ada yang rasa dendam. Satu di sini, di kampung, di desa, tentu harus berbaik hati ataupun berbaik kepada sesamanya. Kalau bercerita panjang itu tidak ada selesainya, karena saya itu tidak bisa bercerita. Nah, hanya cuman ngiling-ngiling sing zaman dahulu. Nah, zaman dahulu. Kalau zaman sekarang kan ini sudah tua, sudah berkumis juga, sudah anaknya 2 itu kan sudah yang namanya sudah tua, walaupun umurnya masih muda. Wajahnya seperti ini, guys. Nah, wajahnya seperti ini itu kalau bagi kami ya lah, sudahlah seperti ini, tidak apa-apa wajah seperti ini. Yang penting sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak, seperti itu. Nah, itu sudah menceritakan masa-masa muda, menceritakan masa-masa masih muda, banyak hinaan, tidak apa-apa. Apalagi kita mempunyai, kalau di desa itu, kalau di kampung kami itu, kalau mempunyai hal-hal yang positif, banyak yang iri. Tapi menurutku tidak usah, gak apa-apa. Kalau ada yang iri, kita jangan balik iri, kita malah berbaik kepada orang yang sangat tidak suka pada kami. Banyak orang yang tidak suka pada kami itu, tapi kami lebih mencintainya. Ada orang yang tidak suka kami, ada orang yang menjelek-jelekan kami, tapi kami ya tetap berbaik hati pada orangnya. Mudah-mudahan orang yang selalu menjelek-jelekan itu nanti luluh hatinya sendiri, guys. Nah, seperti itulah kehidupan kami di sini itu seperti itu. Apalagi kami kesehariannya cuma petani karet, cuman motong karet, istilahnya deres karet. Deres karet itu waktunya tidak lama. Bahkan kalau deres karetnya itu tidak cuma 1 hektar, bahkan ibaratnya kalau 2 hektar itu sudah lama. Cuman kami itu cuman petani karet saja. Nah, kalau usaha samping-sampingan ya kalau ada ya dikerjakan, kalau enggak ya enggak dikerjakan, seperti itu. Usaha petani karet, apalagi sekarang musimnya musim kemarau seperti ini. Musimnya musim kemarau.
musim kemarau daunnya itu sama rontok semua, apalagi nanti getah yang di teres itu kurang. Apalagi sekarang banyak yang namanya getah turun, tapi kalau menurut aku nggak apa-apa turun, yang penting kita tuh bisa makan. Walaupun getah harganya 4.000, 5.000, 6.000 itu enggak apa-apa. Yang penting dijual bisa membuahkan hasil. Ibaratnya 1 kintal karet itu mendapatkan ibaratnya 300.000 itu lumayan. Buat beli beras itu sudah cukup. Berasnya 100.000 buat untuk sayur itu menurutku itu wis hal yang wis warak lah. 300.000, 400.000 itu sudah dikatakan sudah kenyang lah. Seperti itu depan sehari-hari. Musim kemarau, musim panas, godhong padha rontok kabeh. Nah, godhong padha rontok kabeh, golek getah angel, padha sambat dhewe lek ning kampungku iki. Padha sambat dhewe sambat ngopo godhong entek. Padha sambat godhong entek, bukannya sambat karena uang, sambat karena daunnya pada rontok kemarau. Yo, musim itu kan ada 2, ada musim hujan, musim kemarau di Indonesia. Kalau nggak salah musimnya itu ada musim kemarau dan musim hujan. Kalau musim hujan, di sini tuh di kampung kami, di desa kami, hujan yo podo sambat, kemarau yo podo sambat. Kalau hujan jalannya jelek, kalau kemarau ya tidak ada penghasilan, daunnya pada gogrok. Apa bahasa Indonesianya gogrok itu apa? Nah, yang kami alami itu seperti itu, karet. Tidak usah banyak-banyak, yang penting kita tuh bisa untuk makan. Walaupun kita mendapatkan uang 500 itu bisa untuk makan sehari-hari. Kita kumpulkan sedikit, lama-lama kan menjadi bukit. Seperti halnya tangga itu dinaiki dari bawah sampai ke tinggi itu kan. Kalau kita tuh tidak mengumpulkan dikit, lama-lama menjadi bukit, ya ndak bisa tuh guys. Minimal ngumpulne duit kuwi ya ora kok sak tumpuk duit sak mene, ya ndak iso. Tetap wong ngumpulne duit sak mene kuwi ya kerja keras berbanting tulang ngono kuwi. Nah, tapi lek enggak kerja keras ya seperti itulah. Ya lek bermek-gormek ning omah turu mangan turu ya ora entuk apa-apa. Ya intune gormek kesel turu. Tapi kalau isu olahraga di kebun itu bagi kami itu olahraga yang sehat, tubuhnya sangatlah berkeringat. Kalau petani orang desa itu kan di kebun, di sawah, di sawit itu olahraga yang sangat enak sekali. Olahraga yang dicintai petani itu ya di kebun situ, macul karet, macul tanah, macul karet, mencangkul. Itu adalah menggerakkan tubuh, apalagi kalau tubuhnya kurang fit. Kita minum yang namanya jamu kuniran campur jahe, campur lainnya itu untuk menyegarkan badan. Kalau diminumi jamu herbal kuwi top markotop guys. Pokoknya elek jamu model koyo ngono kuwi wis dambakane orang Jawa, apalagi jamu jahe kunir kuwi wis enak. Ya, kuwi cara ibaratnya kita tuh setelah berkebun, kita nandur karet, kita motong karet, seperti itulah. Nah, ada yang namanya sakit, begal-begal, biasa hidup di pertanian seperti perkebunan sawah, karet, sawit, dan
lain-lainnya itu memang membutuhkan stamina yang fit. Kalau kita tidak membutuhkan stamina yang fit, ya saya kira ya lemas. Ibaratnya orang itu tidak pernah yang namanya di kebun, sekali di kebun ya capek, memang capek di kebun, di sawah itu capek sekali, tapi kami dan istri kami itu hal yang biasa, karena kami biasa koceh ning kali, yo koceh ning sawah, yo koceh ning kebun-kebun, seneng. Pokoknya stamina itu kalau kita di kebun itu olahraganya orang petani, orang desa kayak kami itu motong karet. Kalau kita tuh tidak motong karet dia tidak dapat duit ngono. Tapi yo jenenge wong ki beda-beda nasibe, ada yang diberikan nasib orang itu mempunyai, ada yang tidak. Nah seperti itu. Lalu menurutku itu usaha-usaha seperti kami, seperti motong karet itu ya keseharian kami. Kalau kami tidak motong cuma tidur, ya kami tidak dapat apa-apa seperti itu. Jadinya keseharian kami setiap bangun tidur jam 7 setelah sholat subuh, ibaratnya jam 8 berangkat dari pagi sampai jam 11 itu pulangnya. Kalau di kebun itu tidak cuma 1 jam, minimal setengah hari baru kita tuh pulang. Setelah pulang apalagi ada kegiatan lagi di rumah seperti ngomong anak itu luar biasa. Bagi kami itu adalah hal yang sangat menyenangkan bagi kami. Kami seperti itu, keseharian kami itu ya yang luar biasa. Ya kami cuma dengan istri kami tidak mempunyai pembantu. Kalau pembantu kan tidak punya biaya, kalau nyapu ya nyapu sendiri. Kalau pembantu kami nggak punya biaya, jadinya ya tidak ada pembantu. Ya kalau kami ada biaya ya pakai pembantu, ya apalagi pembantunya itu yang jujurnya, jadinya ya bisa kita bantu. Tapi kalau sekarang musimnya seperti ini ya saya jalani sendiri dengan istri kami, sambil olahraga di kebun. Setelah kita di kebun ya di sekitar rumah, seperti yang saya jelaskan tadi, yang di video-videonya tadi, yang kemarin itu kan saya di Godong Singkong tadi, di Daun Ubi itu, nanti resik-resik ning kono ya wis, ya kuwi lah kesehariane. Apa saeneke sing ning omah ya kuwi lah ditampa, apa sing disajike istri ya tak wehi, sing kopi sing sembarang ya jalani kabeh. Arep dikawen, arep digoreng tempe, arep tahu ya panggah tak pangan. Lek ora dipangan arep golek iwak ya ora duwe duit. Ngono carane. Nah kuwi tentunya orang yang menjalankan kehidupan sehari-hari ning desa itu seperti itu. Karakternya orang tuh beda-beda. Kalau menilai karakter kami itu tidak tahu karakter kami itu seperti apa orangnya. Ada orang yang bilang, wah wajahnya tuh wajah sangar, medeni serem. Nah, ada yang bilang gitu pada kami, ya alhamdulillah kami syukuri. Wah, ada yang bilang segini gini saya syukurin. Panggah saya itu panggah bersyukur, ngelos dodo kutilus ngene iki, tapi ora apa-apa. Ada yang bilang gitu-gitu. Ada yang bilang orang yang nggak punya, nah, tapi nggak apa-apa. Usaha kita itu keberhasilan itu diukur dari usaha kita. Kalau keberhasilan tidak diukur dari usaha kita ya tidak bisa. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang namanya keseharian kami. Keseharian kami itu seperti itu, guys. Jangan lupa like dan subscribe-nya, guys. Sebanyak-banyaknya komentar-komentarnya. Nanti ada yang terbaru dari kami. Nah, itu yang kami jelaskan tadi adalah keseharian kami. Aku karo bojoku karo anakku wis mlarem sehariane kaya ngono. Nah,
Itu adalah keseharian yang luar biasa. Isu kopi dicamne wedang, diwedang kopi karo bojone. Karo bojoku dicamne wedang, bar kuwi sarapan mangkat ning ladang, motong karet, wis mulih mangkat isuk, mulih awal mangkat isuk bendina kaya ngono ibah ning awak tapi fit, stamina-nya fit. Kenapa? Berangkat pagi, kadang ada yang teman tetangga itu berangkat pagi, mulai sore berangkat pagi. Seperti itu kan ibaratnya ya ditelateni, maksudnya kalau orang tidak telaten ya tidak mendapatkan apa-apa. Kalau kami itu kan ya di samping itu kami juga telaten. Lek wong gak telaten, lek wong ora telaten ora panen, wong ki telaten ya bakal panen. Ngono kuwi. Nah, dadine kesehariane wong desa wong kampung kaya aku ki yo ngertine isuk tangi sarapan nggih kopi, makan kebon, ladang, sawah. Ya wis ngono kuwi. Yo liyane nggih eneh. Carane liyane enek ning kantor ngono ya ning kantor daftar opo ngono ben ketrima. Tapi yo menurut kami hal-hal yang biasa seperti itu, keseharian kami itu biasalah seperti itu. Yo piye meneh jenenge urip ning desa ning kampung ya kaya ngene, sepi sunyi, ndene opo-opo, kelak-kelik tok isine. Tapi yo kaya ngono yo bangga telateni. Walaupun kubu-kubu kaya ngene iki yo wis alhamdulillah saya jalanin apa adanya. Omahku yo wis kaya ngene, kubuku yo kaya ngene iki. Lek gelem padha mampir yo mampir ning kubuku kabeh, guys. Ben padha-padha para internetan, para YouTube sing wis profesional mampir ning kubuku, mampir di rumah kami. Nanti yo saya berikan wedang kopi, ngopi bareng kan enak, bareng-bareng. Iso malah njaluk bimbingane poneh para YouTuber sing wis profesional iso dolan nggon aku ngono masalah jan tak sajikan wedang kopi. Iso malah ngerti wongnya asli, malah iso dibimbing bae. Jan piye to carane golek duit ning internet ki? Piye to carane kita tuh mempunyai penghasilan melalui media internet tuh? Kalau tanpa bimbingan yo ndak bisa. Kalau kita tuh belajar di internet, tapi kalau kita tuh cuman asal-asalan paling yo kita tuh tidak mendapatkan apa-apa. Tapi setiap orang belajar itu harus mempunyai guru. Orang belajar itu harus mempunyai guru. Kalau orang belajar itu tidak mempunyai guru ya apa jadinya? Seperti kami, guys, kami itu masih belajar, kami ini masih sekolah, masih pemula, masih perlu bimbingan, kami juga mempunyai guru. Nah, sekolah di internet itu ada gurunya. Kalau sekolah internet itu tidak ada gurunya ya kita itu tidak bisa apa-apa, tidak mempunyai penghasilan. Nah, di sini tuh kami masih yang namanya pemula, masih baru upload piye carane ngupload video, bagaimana golek judul konten yang bagus itu bagaimana, itu ya nggak ngerti. Ya sementing asal tulis konten yang menarik itu bagaimana, itu ya lek menurutku aku nggak paham. Nah, minta dukungan dan supportnya, komentarnya yang banyak-banyak, subscribe-nya ditunggu. Nah, kalau kita tuh sekolah tanpa guru ya dewe ndak bisa seperti di dunia internet terkenal itu kan, melalui media sosial itu kan semuanya kan ada gurunya masing-masing, ada yang membimbingnya. Tapi kalau gourmet foto-foto upload barang kadang-kadang
enek sing nonton, enek sing ora, enek sing nyakrep, enek ora. Kadang subscribe turun medhuk dhewe ilang barang ngono yo akeh. Ngupload wis entuk 100 subscribe. Bar kuwi wis 100 medhuk neh dadi 30 ngono kuwi lek jareke wong-wong yo akeh. Ngopo subscribe bisa hilang ngono ning internet yo enek. Mengapa subscribe-nya bisa hilang mbuh dikondol apa ya ndak ero. Lek koyo ngono ki aku yo ndak paham. Subscribe bisa hilang. Nah, berarti subscribe bisa hilang berarti orang yang mengklik ibaratnya kita klik ngono berarti yo hilang neh. Tapi yo diusahakan kami saling mensupport kepada teman-teman. Ada yang berbaik hati ya saya juga jasanya itu pahala. Ada yang ibaratnya mengklik-klik itu juga pahala. Subscribe-nya saya juga balas, apalagi komentarnya balas balik ya. Nah itu nanti kami juga balas balik. Karena apa? Karena keuntungannya orang itu masing-masing. Ayo semuanya pada subscribe. Nah tuh subscribe, subscriber iki cara artine iki enggak harus subscribe iki artine enggak paham aku. Subscribe, like dan komentar ya. Nah wi koyo ngono kuwi kudune dipahami tenan apa sing jenenge subscribe. Subscribe kuwi apa bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris subscribe kuwi apa? Aku kan masih dalam belajar. Masih dalam tahap pembelajaran. Jadine yo wis koyo ngono kuwi. Subscribe kuwi apa? Yo ibarate yang dinamakan lain-lainnya ki apa ning dunia internet itu apa seperti itu. Itu tuh kalau kita tuh bicara tuh tidak asal-asalan bicara, yang penting bicaranya itu ada makna dan artinya. Kudune iki carane iki bicara kita tuh harus jalur. Bicara gila orang jalur ya wis padha ae. Kita bicara itu yang tahu makna dan artinya. Bicara ngomong ini iki ya wis ngomong lek kaya aku wis ngoceh wae wis kaya ngene wis penting yo dimaklumi saja yang namanya itu para pemula. Kami pemula yang masih pemula ya, saya doakan semoga yang dulu mendapatkan penghasilan yang sukses ya. Saya juga minta dukungan dan supportnya para YouTuber ya, para pemula semuanya minta dukungan. Semoga kami bisa mempunyai penghasilan yang maksimal. Bantu kami, dukung kami, bimbing kami kalau kami banyak yang kekurangan dalam kami berinstruksi ataupun kami berbicara ini kurang memahami ya kami tak maaf seperti itu. Yang namanya orang desa itu ya seperti itu. Ngomong ya kejun yang lambene tapi ya piye meneh ya ngene. Wis tapi ya ora apa-apa. Ngomong ngoceh ini padha dhewe iki ngoceh wae ya leren sik prikse. Nah, prik leren ya ora kok ngomong wae. Apa sing arep diomongne yo ndak paham dhewe. Nah, seperti itu. Dhewe penghasilan ki ora petani, ya ora karya, ya ora ning kebun, ya ora ning sawah. Lek sing pinter internetan ya usaha ning internetan kuwi wis masuk seperti para YouTuber terkenal, YouTuber internasional itu ya wis penghasilannya luar biasa. Aku pengen niru kaya ngono iki piye. Ya mudah-mudahan ya iki wasilah iki ya bisa menjadi orang-orang yang berguna lah, maksudnya orang-orang yang berguna. Nah seperti itu.
Kalau seperti kami menjadi orang-orang yang terkenal ki koyoke ndak iso wong desa arep terkenal ning kon kutha ya wis maklum ndak iso. Tapi yo mudah-mudahan iso terkenal. Mbuh lek terkenal ora terkenal ya wis ngene wae lah. Penting video-video ngene mbok menawa enek sing wong sing seneng, enek sing guyu. Nek enek sing guyu ya ora apa-apa, ngene wae. Penting iso mangan karo turu, wis iso karo bojone, yo iso guyu bareng karo bojone. Nah, itulah keseharian kami. Nah keseharian kami seperti itu. Tapi ya capek wae, capek tenan yo linggo. Ndengkluk ngene yo angel, yo ngene barang yo obah. Nah, seperti itu. Ya lek ngomong wae iki yo wong iki iso ngomong, kadang iki wong iso ngomong iso ora. Tapi lek ngomong aku ki lek ngomong yo jagoan apa neh kanca-kanca ki lek ngobrol kadang yo sawi. Bar maghrib, setelah maghrib sampai jam 1 itu ngobrol apa sing diobrol iki yo ndak paham. Ya penting kanca-kanca ki padha ngobrol, padha ngumpul ngono ya wis, yo ngumpul, yo ngopi, yo ngrokok ya wis. Kuwi lah uripe ning desa tapi yo akeh kancane. Saling tulung-menulung. Yo enek kerepotane tangga, kerepotane dulur yo dibantu. Gen dhewe iki akeh kancane. Lah enek kerepotane tanggane dulure ora tau dibantu yo ora ndek kanca. Nah, seperti itu. Kalau kita tetangga kita ada yang tetanggane dhewe kuwi ada yang badannya sakit ya kita jenguk, tetangga kita itu ada kerepotan itu ya kita bantu. Mana yang repot kita bantu, saling bantu membantu itu malah bagus menurut kami. Saling mensupport, membantu tangga, saudara itu ada kerepotan dibantu. Saudara kita, dulur kita, kakak, ayu kita kalau ada kerepotan membantu kita. Tapi kalau kita tuh masa bodoh, tetangga kita ada kerepotan cuman di rumah, ya tidak ada yang bantu. Kawan saja ya tidak ada. Apalagi kami orang desa, apalagi tidak membantu tetangga yang kerepotan ya. Koyoke koyo ranti kanca. Tapi kalau kita punya penghasilan ranti kanca kono, ranti yo kanca yo kono. Jalan-jalan shopping luar. Beli baju. Kalau wong berpenghasilan tinggi, mempunyai uang banyak itu mall, pasar, baju, kelambi, rambut. Wih, lah wong orang-orang kalau berpenghasilan tinggi itu ya hal yang biasa, hal yang wajar bagiku. Orang wong padha ndek duit, lek wong ora ndek duit yo dikit-dikit terong, dikit-dikit tempe itu ya biasa. Tapi lek dikit-dikit wong desa berarti wong kampung dikit-dikit arep ning shopping. Duit 500.000 tinggi shopping. Ya entah. Tapi lek wong berpenghasilan tinggi miliaran wae. Shopping. Jalan-jalan ke Monas, jalan-jalan ke Singapura, jalan-jalan ke Australia, jalan-jalan ke Prancis. Kuwi lek menurutku aku yo gur mek ngiler ranti duit. Wah, tur Prancis. Ayo guys, kita jalan-jalan di Prancis. Aku ndelok ning YouTube sapa ae. Wah. Acam munggah ning YouTube jalan-jalan ning Prancis. Wah. Jalan-jalan ning Hong Kong, wow. Jalan-jalan ning Korea, apa? Lah iki duwite akeh meneh. Wah, delok ning YouTube wis koyo ngono wae. Isine jalan-jalan kabeh menggoda. Duwite kancel ra koyo duwite kene iki. Ene nanti duit 500, duit 400,
jalan-jalan Singapura bane kapal tok. Ajak jalan-jalan, ayo jalan-jalan ning ndi? Jalan-jalan ning nggon kene kampung loro. Ayo mangkat. Nah, kuwi kon mek modal bensin 10.000. Ayo ning Prancis, duitku 400. Nah. Bane tok orang iso nuku. Numpak tok go mek ndelok 400. Nah, numpak kapal ini ning nggon kene iki enek kapal pesawat terbang tapi yo transit. Transite ning nggon Bandara Soekarno Hatta. Wah, Bandara Soekarno Hatta iki gedene koyo apa ndaro iki. Wong desa. Bandara Soekarno Hatta. Bandara Mahmud Badarudin Palembang. Kuwi dak roh iki. Bandara ngendi Juanda Surabaya. Ya ora roh. Ya wong desa ngertine kur mek ning YouTube. Apel ning delok ning YouTube delok ning Bandara Juanda. Bandara sing ning Surabaya ke Juanda kudu ndaro. Bandara Soekarno Hatta. Weh, numpak kapal set. Pau enak numpak ning dhuwur angin. Wih, luar biasa kan. Paling penak numpak pesawat terbang. Air, wah pesawat Air ya apa. Wah, kita naik pesawat Garuda. Wah, dari Bandara Soekarno Hatta sampai ke Jeddah 9 jam. Wah, enak ning dhuwur langit. Wah, luar biasa kan. Enak numpak kapal. Lha wong ngene numpak kapal, delok kapal dhuwur ngangung-ngangung. Wis kepingin arep numpak kapal. Nah, kuwi wong desa ya numpak kapal ya isine kok mek numpak mobil atau numpak gerobak. Numpak mobil, numpak motor wis jos ngono. Lah numpak pesawat lho. Delok ning ngisor ya omah ya ora enak isine kok mek mendung ya kleang-kleang nyeblok ora ya dadi gawe. Aku numpak kapal. Teng numpak kapal ndelok ning ngisor, weh omah kok ora enak. Isine mendung tok ora ya aku kleang ngono ya. Tapi ora apa-apa. Engko bakal numpak kapal terbang terus. Lion Air. Wes, tos. Kapal. Masih pingin lho numpak kapal iki. Rasane koyo opo. Jadi rasane koyo ning ruang-ruangan ngene iki. Ndak koyang ngene. Wah, lah numpak mobil iso ngene lah numpak mobil. Wah. Wis, lah numpak mobil iso. Wah, iso ngawung enak banget jalan. Duh. Cara wong bayane ning ngono. Ning jero mobil. Lah numpak kapal ngene. La ilaha illallah. Lah. Wis malah enak ya menang. Lah numpak mobil ngono. Glek dalan wale. Iso ngepet bareng ngek. Numpak mobil, ya numpak motor bodoh. Wah, numpak kapal. Numpak kapal terbang. Wah, sabuk pengaman. Wah, nggo sabuk pengaman nih. Harap untuk memakai sabuk pengaman. Wah, ning kapal enek sabuk pengaman nih. Das. Dengar karo enek tipine ya. Gue handset. Padahal orang ngerti bahasanya. Diharap penumpang pesawat terbang pakai sabuk pengaman karena kita mau mendarat di bandara dan sabuk tinggu cek kocelan nong. Wih lo cari wong-wong iki. Cari wong-wong. Kita mau mendarat di bandara. Kita harus memakai yang namanya sabuk pengaman. Ken ora ucul sangka kapal. Nah, dadi ini nggo sabuk pengaman kae terus terbang, grenjer. Lek metu grenjer. Ana kuwi lek metu. Tapi lek wis munggah nang dhuwur, wah ketinggian berapa kaki atau berapa kilo. Lek ning kapal iki kaki ya.
kapal enek kaki nih berapa kaki lek cara dhewe ning nggon desa iki berapa kilo entah lek anu apa jenenge lek kapal iki berapa kaki ketinggiannya berapa kaki bah kapal ini kaki ya kapal ini kaki mbok kapal iki kaki apa kilo ya roh ketinggiannya berapa kaki ataupun berapa kilo ya ora paham ora tau numpak kapal kok numpak kapal ya wis ngene iki yo ngoceh barang yo leren barang yo brit barang lek ngoceh ora leren yo marai ngantuk tapi yo aku lek kon ngoceh 2 jam 4 jam yo kuat guys. Nah lek wong sing pengin dolan nggonku tak jak ngoceh, tak jak ngobrol dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi ya betah. Asal kita tuh ngopi, yo ngerokok, yo ngono kuwi betah. Wong sing nanti bisa berkunjung di rumah kami, nanti saya ajak ngobrol. Kita ngobrolnya jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Siapa yang sanggup? Siapa sing sanggup? Aku ora sanggup kok. Jam 7 malam sampai jam 7 pagi ya turu. Ngorok-ngorok. Lah jam 7 bengi lho. Jam 7 bengi sampai jam 7 isuk. Sopo sing aku ya emoh. Nah, tapi lah kalau jam 7 malam sampai jam 11 itu biasa kalau kami. Tapi ya ngantuk. Tapi biasanya aku ila turu ya jam-jam setengah 1 wis umum lah. Nah, tapi yo sing apik turune jam 8 tapi lek jam 8 iki yo urung loading. Isih loading connect. Wis turu. Nah, dhewe iki turu iki yo enek connect lek enek loading. Loading apa sing dipikir. Sing dipikir duitku ndak duwe, duitku entek ning piye. Waduh, iki nggo aku iki kepiye ya sesuk. Nah, loading ngoe berlawati. Wah, berturu, berkuwi ngimpi den, ngimpi demit. Waduh. Ngimpi demit tawange ngelintur nang lawang. Jebret des. Alah penjet kabeh awake. Kuwi loading aduh. Aku kan diutang akeh ngene iki piye waduh bar kuwi turu ngimpi enek enek wong mlaku walah deg-deg mlawayen wataulang tiyen malah bunyak kabeh ya kuwi kadang ngimpi wong turu ki loading lek wong turu langsung gledak merem ya gak iso loading ketap-ketip loading sik munep miring rono, miring rene, miring rono, baru baru ngoro-ngoro. Nah, ora enak wong turu langsung bar turu langsung turu geletak ngono ya ndak enak. Isih perlu loading. Apa ya? Besok kita piknik kemana ya, Ma? Gak tahu, Pak. Kita mau piknik kemana ya? Ke Ancol atau ke Prancis itu loading sih. Nah, berloading ke turu ngoro ape har anake tangi mergo ning ngoro. Loading turu bareng turu karo anake. Besok kemana kita, Pak? Besok kita ke Taiwan. Oh iya, Pak, kita ke Taiwan. Kalau ke Taiwan kita tidur dulu ya. Ya, wis ngoro kor. Wih. Ala wong Jawa. Wah. Sesuk piye? Motong karet ke udan ngene iki apa nek ora enek ketahe ngene iki. Wah wis loading ngene. Aduh ke utangku numpuk-numpuk ngene iki wis. Piye ngene iki Allah wis turu ning ora walah jan. Kuwi loading wong desa iki ngono loading sesuk iki motong apa ora. Nek motong terus yo kesel. Nah kuwi loading wong Jawa. Loading wong Jawa ya sing ngono kuwi turune sementing yo
ya turu ya ora apa-apa dijalani apa adanya seperti itu. Jenenge kita tuh hidup di desa ya kaya ngene iki dialami disyukuri apa adanya. Ojo kita tuh merasa hidup di desa, kita ingin hidup di kota. Kita tuh tidak mempunyai uang kok hidupnya di kota. Kalau kita tuh mempunyai uang banyak itu tidurnya ndak di desa, hotel, berbintang 8. Kaya apa rasane hotel iki, kasur empuk banget, luar biasa. Lek turun nang hotel dibuka lawange, walah kasure empuk tenan. Kuwi lek wong duwe duit turune ning hotel buka lawang, wah ki hotel apa surga. Wow, hotel berbintang 5. Wah, hotel berbintang 5, wah wis luar biasa. Kalau ki omah kuwi hotel ndak berbintang. Ki hotel iki tak turu ngene hotel, tapi hotel ndak berbintang. Lah ora apa-apa, omah ngene iki omah tembok hotel nggak berbintang, tapi ora apa-apa nggih. Nggih turu ngene. Wis nyaman. Wis sepi-sepi ngene iki wis nyaman penak. Oh iya nyaman pokoknya. Seger. Ya lek wah ora iso yo njagong barang ngene. Wis arep ngomong apa meneh ngene iki yo wis ndak iso. Wis ngene wae. Ya itu sudah tua, guys. Sudah tua, sudah berkumis. Kumisnya sudah panjang-panjang ini dah. Guys, jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya. Ya, ditunggu. Semoga kita menjadi orang yang berguna. Kita mempunyai penghasilan yang maksimal ataupun bisa penghasilan yang bisa menghidupi keluarganya, tidak susah-susah lagi, guys. Yo ngoceh ngene iki yo rada lumayan suwi, yo rada lumayan kesel barang yo, tapi ora apa-apa, santai aja. Wis ngobrol ngene yo dilayani aja, tapi yo wetengku yo wis rada luwe ngene iki. Aku yo ngomong ini wetengku yo luwe ngene iki. Mangan sik wareg wae. Madang wareg berki metu neh mlebu neh. Wetengku wis luwe, ki urung nggih kopi pisan. Piye ngene iki, opo nggih kopi sik, tapi ora usah. Kok besok pagi kita pagi-pagi kita tuh membuat kopi ala istri itu luar biasa enak. Kopi ini gawenane istriku enak, syukur, mantap guys, seger banget kopi. Setelah itu disajikan bakwan goreng ataupun tahu penting, mantap. Apalagi ada yang namanya kejunya, waduh, padahal orang di keju mangan keju ki putih-putih. Keju lah anakku ra doyan keju. Tapi ya ora apa-apa. Iki yo wayahe wetenge luwe, kudune iki gawe kopi. Mantep iki gawe kopi iki seger. Seger. Nah, dhewe iki gawe kopi iki seger wae. Pokoke wis enak. Enak sekali, masya Allah. Di kopi ala istri kami itu wah seger sekali.
yang belum disajikan kopi, ya minta pada istrinya semua. Kopi Bu. Nah, kopi lagi pegelen kaya dhewe. Nah, kadang-kadang yo ngono. Wong wedok kuwi akeh kerjaane. Ora gur mek bojone, yo anake apa neh anake sampe akeh. Sampe 18. Yo apa anake akeh rezekine wala. Oh, sak tumpuk-tumpuk iki. Luar biasa lek koyo ngono iki. Seneng. Seneng banget. Wane akeh. Lebih 100 lebih bisa. Hampir 200. Anak wae sip. Banyak anak banyak rezeki. Anak 30. Malah luar biasa. Seperti itu. Membuahkan keturunan, keturunan ya jos. Top markotop. Seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini kehidupan sehari-hari kami itu sama istri ya bercanda, bergurau, marah, sering marah ya sering marah, sering marahi anak engkel, anak orang engkel rata marah itu kayak susah atau kayak. Nah, yang penting kita tuh saling tahu menahu pada istri, saling saling pengertian pada istri. Mana kerepotannya istri ya dibantu, mana kerepotannya ibaratnya suami ya dibantu. Kita sama-sama kerjasama, kita sama-sama gotong royong mencari penghasilan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, saya menunggu. Nah, itulah yang kami harapkan. Mudah-mudahan dengan masalah ini kami semua bisa mempunyai penghasilan walaupun sedikit, nanti dikumpulkan sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kalau tangga iso nggak naik tangga dari atas ke bawah? Ndak iso. Ada tangga munggah dhuwur. Tangga itu kalau naik kok dhuwur dhisik ndak iso. Kita mempunyai penghasilan itu seperti tangga dari bawah baru ke atas. Nah, kita mencari penghasilan dari atas dulu, tidak dari bawah. No. Tidak. Aku yo lek enek wong iso aku dhuwuran ngono aku langsung gelem. Wah, ora golek. Dhewe munggah ondo. Rasa kok ngisor langsung kok dhuwur. Ipercet. Wah, berat lho. Aku iso munggah ondo. Ipercos. Wah, mempunyai ilmu terbang. Kuwi. Tapi ora apa-apa jenenge wong dhewe-dhewe. Wis iso terbang kaya pesawat. Aku iso munggah tangga terbang. Iso liwat mburi munggah kok ngarepe ana enek wondos ngono. Aku wis tekan dhuwur. Padahal ning sampinge enek ondone. Nah, kuwi wis ora masuk akal kaya ngono, guys. Tapi lek aku ya jenenge golek-golek penghasilan ki ya kaya ondo ngono kuwi. Ondoan petangkringe sikile dhewe kan kok ngisor, petangkringmu kok dhuwur. Tapi lek medhu, kalau kita tuh sudah punya penghasilan tuh ibaratnya kita turun kan sekali turun. Entek lan apa-apa ya kaya dhewe dari atas baru ke bawah. Wis ning atas iki kudune ya ning atas terus. Kita sudah di atas kok moro-moro medhuk. Nah, lek medhuk kan ora kok ngisor sik. Medhuk jelas kok dhuwur, guys. Nah, kuwi medhuke, ya kan? Nah, seperti itu Bang, kehidupan
ataupun cerita-cerita kami masa-masa lalu ataupun humoris-humoris. Pada kami itu seperti itu, kami senang humoris. Pada kawan-kawan kami itu kami senangnya tuh humoris. Humoris yang penting bawa makna dan arti. Jangan kita tuh cuman humoris ya apa ya guyon. Nah, aku ngoceh ngene iki yo butuhne tenaga barang lho guys. Engko ki apa sing arep tak omongne kuwi yo aku yo ndak roh ngene iki. Engko ki aku arep ngomong apa. Nah, tapi yo bagiku yo biasa-biasa wae. Syukur mek ibarate ngomongan ya wis ora apa-apa. Penting ya padha spote guys, padha membantune, padha subscribe, like, komentari. Nah, kita tuh saling dukung-mendukung, saling membantu. Dunia internet itu banyak, kita penghasilan di internet itu banyak, kita saling mensupport, saling membantu. Nah, dengan kita bisa membantu gotong royong seperti ini guys, pahalanya tambah banyak guys, tenan guys. Apalagi nanti komentarnya balik balas kak ya, balik balas kak ya, ya balik kak ya, ya jangan subscribe ya, ya. Wah, seperti itulah kehidupan seorang itu beda-beda seperti itu. Nah, dari bawah sampai ke atas saya melihat orang-orang yang sudah berpenghasilan yang sampai dengan jutawan itu saya tuh penghasilannya per bulan itu jutawan. Saya tuh berniat tuh seperti orang-orang yang berpenghasilannya seperti itu, tapi ya apa bisa, yang namanya kami itu orang desa ya ibaratnya standar saja, ekonominya standar saja, enggak muluk-muluk. Ya wis kaya ngene iki wis dijalani wae, ya kan ngono kuwi. Dewe ibaratnya enggak punya duit ya wis tenang saja, yang penting di rumah saja. Sekarang kan musimnya di rumah saja ya kan guys. Ini lagi musimnya sekarang itu musim di rumah saja, jangan keluar. Ini kan masih musimnya musim corona, kita keluar harus masker, kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan supaya tidak berdampak virus corona. Penyebaran corona sekarang itu ada di mana-mana. Cukup kita tuh diam di rumah saja sambil bikin konten video seperti ini, malah kita mudah-mudahan bisa mendapatkan penghasilan seperti itu. Nah, sudah dikatakan jangan keluar, ya masih ada yang keluar, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting yang keluar saya doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat seperti itu. Ya tidak apa-apa. Kalau bagi kami ya kalau ada aturan jangan keluar, di rumah saja ya di rumah saja. Jadi ikuti aturan-aturannya. Lalu kita pergi pakai masker ya pakai masker, ya cuci tangan. Ya itulah dialaminya. Kalau kami keluar ya nggak tahu, kami cuma di kebun langsung di rumah. Keluarnya gimana? Kalau keluar ya paling kemana gitu, mau ke pasar beli sayur terong, sayur kangkung, sayur kacang, sayur lodeh. Kalau udah gemak, ini sayuri, kurme cedek ini guys, ora kurme sayuran ini perjalanan kurme 2 kilo cedek, kurme
golek sayuran wae, ora golek apa-apa. Sementing karo bojone dikit-dikit numpak motor. Golek blonjo wis balik ning omah meneh. Nyapa ora dolan, ra usah. Iki musim corona. Kita di rumah saja. Kalau keluar kita tuh harus pakai masker. Nanti kalau nggak pakai masker kita malah bahaya, kita harus pakai masker, ya kan? Nah, katanya pakai masker, kita mau jabat tangan kita harus cuci tangan yang bersih, pakai sabun yang bersih supaya kalau kita tuh ada virusnya tidak tertular di mana-mana. Sekarang saya tahu di YouTube itu, masya Allah, saya malah takut sendiri. Musim-musim ini musim corona itu, penyakit corona menular itu, masya Allah, saya lihat di youtuber saya tuh malah takut sendiri melihat seperti itu. Takut sendiri, jadinya saya cuma di rumah saja aja. Bersenang-senang sama anak istri sudah, bagiku sudah alhamdulillah, hal yang luar biasa. Enak tidur di rumah, ya cuman permainan di rumah seperti itu guys, ya enak. Bagi saya tuh enak sekali pokoknya tidur di rumah. Ya ngene iki ya leren barang ya ngobrol, ya ora kurang ngobrol tok. Ngobrol ora nek balane ngomong wis apa wis penting apa diomongne karo maca-maca ning kamera ngene iki ya wis padha ae ngono ae. Ya wis aku ki njalani ya seane iki. Biasane jarang-jarang selfie ning kamera, saiki selfie bingung ben duwe sing arep rono sing arep rene, sing jagung rono sing jagung rene. Lah ya wis ora apa-apa. Sing ngono sing ngene sing krono pekrene sing kesel rono miring rene, kesel rono miring kesel rono. Wis ora apa-apa, bagiku ndak apa-apa. Itu hal-hal yang biasa seperti itu. Nah, karena itu guys, jangan lupa lo guys, saling support, saling dukung, mana yang baik, mana yang lebih baik, saran dan kritik komentarnya, saling membantu. Nah, seperti itu, saling tolong menolong. Kami masih perlu bimbingan, masih perlu materi yang banyak. Nanti kalau kami itu langsung moro-moro ngupload ceplot, tapi nggak ada bimbingan yuk, bagiku malah yo renek blas, malah yo kosong. Nah, seperti itulah Mi bercerita. Tapi bercerita itu bercerita yang humoris ada, yang bermanfaat ada. Nah, seperti itu. Nah, bercanda gurau kami ya guys. Bentar guys ya, kami mau keluar sebentar ya.
Kev lagi keluar sebentar tadi mau sholat, sekarang sudah, dan juga makan juga, lapar perutnya. Dan setelah makan kita ya cuci mulut. Nih, ini apel, nih guys, ini apel. Setelah makan kita cuci perut, ataupun cuci mulut kok cuci perut, dengan memakan buah apel. Ini apelnya. Wow. Enak. Belum murah. Enak. Mbah gimana kok enak apel nih. Apel tuku. Bagian cek. Bagian. Ben apik. Mangkan bagian saiki bagian. Apalagi jangan enak pol. Bah. Kata mantep. Kalau mau di sana apa? Tuku sing ini video ini. Dan apa tuku? Ya. Enak ternyata. Tuku sekilo. Tuku sekilo apa tuku loro dibagi-bagi karo anake iki. Apel putih. Enak tapi ya kan. Seperti itu. Enak sekali suaranya. Wow. Mengguncang perut. Kalau bikin lapar kan. Banyak banget guncang perut. Tangan api ya. Nah guys, baru mau saya berbicara ya, mangan sih, panangan gue lanjut nih ngomongnya, ben benak ngomongnya, ya wis ngono kuwi keseharianku, mangan apel, yo lek duit, jalan duit yo mangan apel, mangane yo sebulan sekali, mangan guys, mangan. Ya sih intinya ya mangan wae ra apa-apa guys ya. Enak. Pakai luar biasa. Pokoknya jan mangan apel iki seger. Kesehatan. Vitamin apa ya? Vitamin apa? Apel. Apel iki vitamin apa? Aku ndak roh vitamin apa ya apel iki. Vitamin apa ndak roh. Engko salah nyebutnya awal nyebutnya ya. Luar biasa. Nah. Tapi aku miring ya.
Ini kan, ganteng. Semangat sedikit, dikit-dikit aja. Tapi suka lu guys mangan apel. Ben kesehatan tubuh itu semakin fit, minum makan buah-buahan, apalagi semangka, apalagi jus apel itu bervariasi warnanya itu beda-beda. Ada yang merah, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hijau. Itu banyak macamnya, banyak rasanya, banyak. Ada yang apel yang ini kan agak-agak keras seperti ini. Nah, ini agak-agak keras. Wong desa panganane apel kayak ngene iki wis enak. Menurutku wis enak lah apel koyo ngene iki wis enak. Mangane. Aku ning tunggu. Banyak. Iki apel sing warnane ngene iki asalnya ya enak. Apel-apel semua abang wae wis mbok. Mbak enak bosan aku ndak paham. Tapi bagiku ya enak kabeh. Top markotop. Ya semakin banyak makan buah ya semakin vitamin di dalam tubuh kita itu semakin fit. Buah-buahan apa saja itu bisa ada vitaminnya masing-masing. Kesehariannya orang-orang kami, orang di desa itu seperti ini. Ya kalau ada buah ya dimakan, kalau nggak ada buah ya nggak dimakan, seperti itu. Ya ini buah apel itu kan kesukaan kami. Buah apel, buah pepaya itu kan kesukaan. Semua buah itu aslinya sama suka. Kan seperti itu. Yang enaknya kalau apel itu kan di jus apel, jus pokat, jus mangga, jus durian. Enak jus durian di Pawangan. Mantap. Seger. Jus apa ya? Oke. Anggur iso jus enak anggurnya. Anggur wae bermacam-macam merek. Enek sing warnane kaya anggure, warnane enek ungu, enek sing kaya anggur ireng. Wah, luar biasa. Segala macam buah itu mengandung vitamin. Nah, semua buah itu mengandung vitaminnya masing-masing, mengandung vitamin. Mantap tapi enak. Enak sekali mengandung vitamin. Semua buah, segala macam buah itu mengandung vitamin. Tapi kalau ini vitaminnya vitamin apa, guys? Komentarnya guys, subscribe-nya guys. Vitamin apa? Vitamin apa ini? Vitamin apa? Apel. Mana? Orang tak guys. Jangan usung banget. Ya lek ngomongnya ya perlu makan, ya lek ngomongnya aslinya enggak olah makan. Aku ndak keselak ya Jawa kan seperti itu. Keseharianku gitu, kalau ada uang ya beli apel, belikan. Kalau tidak ada uang ya ala apa adanya lah. Yang penting dimakan, seperti itu. Daripada kita tuh tidak makan apa-apa, ya seperti tempe tahu ya makan masuk perut. Yang penting intinya itu kenyang. Intinya kami itu kenyang sekali itu.
Nah, tuh apa kami makan lagi? Tidak usah ya, usah makan. Oh, kita tuh makan makan tuh tidak enak guys. Kita tuh harus jaga perasaan juga. Makan sama berbicara tuh cara Jawa niku engko lek iso lek keselak ngono wis ngene wae. Carane kuwi kan apel iki tak delok kok apel vitamine opo ya apa ndaruh ting ning kesehatan awak iki fit penak pokoke ngono kuwi. Sekali lagi jangan lupa lo guys, saling support, saling bantu, saling arahnya di komentarnya, loncengnya, nanti video-video yang lain tuh jangan sampai ketinggalan. Video-video kami yang menarik, konten-kontennya itu, nah jangan ketinggalan. Bahkan kami di sini tuh masih belajar, masih intinya masih berjuang bagaimana sih kita tuh mencari penghasilan yang halal. Nah, masih belajar. Seseorang sekolah itu belajar gak ada gurunya. Kami juga belajar itu ada gurunya. Tanpa ada bimbingan gurunya ya kami tidak bisa apa-apa guys. Ya aku gak ngerti apa-apa. Nah, oleh karena itu mari kita saling support, mari bantu, mari dukungane, bimbingane. Kabeh mergane aku ki yo urung ngerti apa-apa. Dunia internet tuh baru sekali ini. Yes, ngerti nih buka itu, lihat ibaratnya apa, wah para youtuber masalah apa, wah banyak ribuan subscriber, ternyata apa, cuman melihat YouTube kita main di internet, ternyata dibayar, mempunyai penghasilan yang luar biasa. Itu bagi kami ya, alhamdulillah bisa menjadi motivasi bagi kami berjuang di dunia internet itu bagaimana. Apakah kami itu akan berhasil ataupun tidak, itu tergantung pada kami. Nah, itu kan usaha kami. Kami lihat di YouTube seperti itu tuh saya dan masalah. Seluruh kita ke YouTube apa saja itu ada. Kita mencari apa saja itu ada. Mencari yang model apa itu ada semua. Mau belajar ibaratnya bagaimana cara masak nasi itu ada semua. Bagaimana kita tuh membuat roti itu ada semua. Semuanya ada kalau di YouTube. Kita buka di YouTube itu ada semua. Nggak ada yang tidak ada, semuanya ada, komplit, super komplit semua guys. Karena itu marilah kita saling support, saling bantu-membantu kepada sesamanya. Ya, saling membantu, aku bareng guys. Ojo lali tombol lonceng, subscribe-nya sebanyak-banyaknya. Tunggu video-video yang selanjutnya guys, ya kan. Ya udah gitu aja guys, saran dan ya udah gitu aja. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, kami minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.